Baik, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih bagi yang sudah menjadi subscriber dan berkenan untuk menonton channel ini. Terima kasih untuk supportnya dan saya mohon disupport lebih lagi video-video di sini di share, di like, di komen supaya channel ini berkembang, karena channel ini akan secara rutin memberikan informasi-informasi yang berguna bagi banyak orang ya tentang perpajakan seperti itu. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau anak kecil yang punya penghasilan bayar pajak dan apakah emang wajib bayar pajak seperti itu. Loh, emang anak kecil bisa punya penghasilan? Ya bisa. Pernah kan kita lihat bayam cilik di TV gitu kan, sinetron, itu pasti dia dapat duit kan. Lalu anak kecil yang jadi bintang iklan, anak kecil yang saya maksud di sini itu ya bisa juga dari baru-baru lahir ya, dari baru lahir sampai SD sih pada umumnya yang menurut saya. Kalau yang dari baru lahir itu bayi ya, bayi bisa dijadiin model ini popok, bisa dijadiin model bintang iklan susu. Tadi udah ada popok, susu, terus apa lagi, baju atau peralatan bayi bisa juga. Terus kalau udah agak besar sedikit, SD, bisa dijadiin bintang sinetron tadi kayak bayam cilik dulu ya kan. Lalu SD, apalagi SD-nya zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh udah pandai gitu loh, udah ngerti teknologi, melek teknologi. Mereka suka main game terus jadi YouTuber game gitu kan, gamers yang jadi YouTuber juga gitu. Tentu kalau mereka udah subscribernya banyak, jam tayangnya banyak, mereka punya penghasilan dari YouTube tersebut gitu ya. Dan juga pasti jadi bintang sinetron atau bintang iklan, punya penghasilan dari pekerjaan tersebut seperti itu. Nah, apakah anak-anak ini dikenakan pajak? Karena orang-orang yang dikenakan pajak itu kan yang punya NPWP. Sementara kan kalau orang yang punya NPWP itu ya orang-orang gede lah kan, ya orang-orang pekerja. Biasanya kan intinya orang yang punya NPWP itu orang yang punya pekerjaan, yang punya penghasilan. Pada umumnya orang-orang dewasa gitu kan, pekerja kantoran atau usahawan kan seperti itu. Terus bagaimana dengan anak-anak yang masih di bawah umur, yang mungkin belum punya identitas sendiri selain dia terdaftar di kartu keluarga orang tuanya, belum punya kartu sendiri, belum punya KTP sendiri, jadi belum bisa punya NPWP gitu ya. Sementara dia udah punya penghasilan, bagaimana? Apakah dia wajib bayar pajak dan gimana caranya gitu? Oke, di sini yang pertama ada undang-undang yang mengatur tentang ini. Jadi ada syarat subjektif dan syarat objektif seseorang itu wajib mempunyai NPWP dan membayar pajak. Syarat subjektifnya sederhananya adalah jika seseorang itu tinggal di Indonesia dalam waktu 183 hari dalam satu tahun tersebut, atau kurang lebih 6 bulan dalam satu tahun tersebut ya. Lalu yang kedua, dia punya penghasilan seperti itu. Jadi kalau kedua unsur ini sudah memenuhi, ya dia sudah bisa punya NPWP, sudah bisa bayar pajak seperti itu. Nah, anak kecil ini ya tentu kalau misalnya dia WNI dan dia punya penghasilan, dia wajib bayar pajak. Jadi pajak ini nggak mengenal usia, mau dia baru lahir atau udah tua, selama dia punya penghasilan dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang saya sebutkan tadi, ya dia wajib bayar pajak seperti itu. Nah, terus dia kan nggak punya NPWP, bayar pajaknya tuh gimana? Pakai NPWP siapa? Seperti itu. Nah, jadi ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Di sini pada pasal 8 itu, pada pasal 8 angka atau ayat ke-4. Jadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal ke-8 ayat ke-4 di sini dituliskan bahwa penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Jadi penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Jadi pembayaran pajaknya yaitu pakai NPWP ayahnya atau NPWP orang tuanya.
untuk membayar pajak si anak tersebut, seperti itu. Nah, jadi bukan berarti nggak bayar pajak karena dia nggak punya NPWP, enggak, karena dalam satu keluarga itu mereka tuh satu kesatuan ekonomis gitu ya. Jadi bisa juga ibunya punya penghasilan, ibunya nggak punya NPWP, tapi ayahnya punya NPWP. Nah, mereka bayar pajak digabung dengan penghasilan dari ayahnya. Atau satu keluarga bisa aja juga, misalnya hanya mempunyai penghasilan dari anaknya sebagai bintang iklan atau bintang sinetron atau YouTuber tadi. Jadi anaknya yang kerja eksploitasi anak gitu ya. Ya bayar pajaknya pakai NPWP ayahnya, seperti itu. Kalau misalnya kerja di agensi, kalau di TV-TV itu kan berarti ada agensi yang menaungi, perusahaan yang menaungi, itu langsung dipotong oleh perusahaan atau pihak pemberi penghasilan atau pemberi kerja, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang YouTuber tadi gimana? Kan dia tidak ada yang menaungi nih agensinya. Dia membayar pajak secara self assessment atau secara mandiri. Jadi di sini diharapkan dengan kesadaran orang tuanya lah ya kan, yang membimbing. Kalau anak-anak kan mungkin gak kepikiran gitu ya. Nah, jadi sistem self assessment. Jadi orang tua sebagai orang tua dan memiliki NPWP dan mempunyai penghasilan dari anaknya, melaporkan penghasilan anaknya tersebut dan menghitung penghasilan anak tersebut, menghitung pajaknya dan membayarkan pajaknya serta melaporkannya dalam SPT tahunannya nanti, seperti itu. Kalau bingung ya bisa datang ke kantor pajak, jelasin aja ke petugasnya, datang ke helpdesk gitu ya, jelasin bahwa Anda punya anak di bawah umur, belum bisa punya NPWP dan punya penghasilan dari kegiatan YouTube tadi, YouTuber gitu ya. Nah, nanti gimana sistem perpajakannya akan dibimbing oleh petugasnya, seperti itu. Jadi bukan berarti anak yang di bawah umur belum punya NPWP punya penghasilan jadi nggak bayar pajak ya. Nah, jadi itu wajib bayar pajak juga, dengan catatan penghasilannya keluarga tersebut penghasilan, karena ini cuman ayahnya yang punya NPWP ya, jadi penghasilannya di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk besaran PTKP-nya beragam. Untuk yang paling update sekarang 54 juta. Kalau misalnya dia status NPWP-nya TK 0 atau tidak kawin dengan tanggungan 0, tapi ini kan enggak nih, pasti K1 atau kawin dengan tanggungan anak 1 atau K2 atau K3. Nah, itu nanti besarnya bisa dihitung 54 juta ditambah 4,5 juta status kawin, tambah 4,5 juta anak 1, tambah lagi 4,5 juta anak 2, tergantung emang berapa PTKP-nya, seperti itu. Jadi kalau penghasilan di atas PTKP wajib bayar pajak. Oke. Agak unik ya. Jadi diharapkan melaporkan pajaknya, taat pajak, melaksanakan kewajibannya supaya negara kita bisa menjadi kuat dan mandiri. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, selamat malam, selamat pagi, selamat siang.